Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul. Kami dari kelompok 10 bersama teman saya Iftita. Kami akan menjelaskan tentang inovasi kurikulum. Oke. Yang pertama, apa sih pengertian dari inovasi kurikulum? Secara etimologi, inovasi berasal dari kata innovation yang berarti pembaruan ya atau perubahan. Kata kerja innov itu yang artinya memperbarui dan mengubah kepada yang lebih baik. Itu menurut Idris Lisman Jamal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi diartikan sebagai pemasukan satu pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovasi dapat diartikan sebagai suatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah. Itu adalah inovasi. Dimana kalau inovasi kurikulum yang dulunya sebelum kemerdekaan itu kurikulumnya tersendiri, tapi setelah terjadi penjajahan, setelah selesai penjajahan dan kita di kemerdekaan, maka pendidikan itu dijadikan sebagai hal yang diutamakan. Maka dari itu pemerintah memusatkan kurikulum yang dimana ada jenis-jenis inovasi kurikulum. Sebagai yang pertama itu adalah satu, kurikulum KTSP. Sejak lama, bahkan sejak kemerdekaan Republik Indonesia ini, kurikulum di Indonesia disusun secara terpusat di mana sekolah dan guru hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum yang seterusnya diatur oleh pusat. Mulai dari pembelajaran, sistem penilaian, bahkan waktu pemberian materi pelajaran kepada siswa melalui bentuk kurikulum yang bersifat matrik. Baru sejak tahun 2006 terjadi perubahan kebijakan pemerintah mengenai kurikulum seiring dengan berkembangnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum tidak lagi sepenuhnya diatur oleh pusat, akan tetapi ditentukan oleh daerah masing-masing, mulai kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memerhatikan dan berdasarkan standar nasional pendidikan atau BSNP. Yang kedua itu ada kurikulum berbasis kompetensi. Ya, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK atau kurikulum 2004 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya. Secara materi, sebenarnya kurikulum ini tidak berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara murid belajar di kelas. Dalam kurikulum terdahulu para murid dikondisikan dengan sistem catur wulan. Sedangkan dalam kurikulum baru ini para siswa dikondisikan dengan sistem semester.
Yang ketiga itu ada kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat ini bahan dan objek kajiannya kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kebutuhan daerah dalam pembangunan daerah tersebut yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Bagi siswa berguna untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Terus yang selanjutnya ada kurikulum kepanduan, keterpaduan. Keterpaduan ini pendekatan terhadap terpaduan merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi baik antar komponen dengan komponen maupun antar komponen-komponen dengan keseluruhan dalam rangkaian mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Di sini komponen-komponen ini memiliki objek yang akan diterangkan oleh teman saya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, di sini saya Insiatul Iftita akan menjelaskan objek inovasi kurikulum dan implementasi kurikulum. Objek inovasi kurikulum. Objek dari inovasi kurikulum yang pertama adalah guru. Seorang guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, antara lain adalah penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antar individu baik dengan siswa atau sesama guru. Maka dari itu, peran seorang guru sangat besar untuk keberhasilan inovasi pendidikan, mulai dari perencanaan pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya. Objek yang kedua yaitu siswa. Siswa merupakan objek utama dalam pendidikan. Di sini, siswa memegang peran yang sangat dominan. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur yang lainnya. Dalam belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensi, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam dirinya tanpa ada paksaan. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi dan pelaksanaannya, siswa perlu dilibatkan. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum ini merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Implementasi kurikulum juga merupakan aktualisasi suatu rencana atau program kurikulum dalam bentuk pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.